kita sudah masuk ke pertemuan keempat untuk hari ini. Nah, untuk pertemuan sekarang kita menyimak dulu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 sama kelompok 7 ya. Di sini materinya tentang self assessment. Kelompok 1 sudah siap? Sudah, Bu. Sudah. Silakan kelompok 1 di share materinya ya. Kita mulai aja. Jadi teknisnya nanti kelompok 1 sama kelompok 2 itu menyelesaikan dulu materinya, baru nanti tanya jawab. 1 sama 7 bukan, Bu? Ya, 1 sama 7. Tadi Ibu bilang 1 sama 2. 7. Emang aku ngomong 2 ya? Sama 7 ya. Kelompok 1 sama 7. Nanti teknisnya kelompok 1 sama 7 itu presentasi dulu, baru terakhir kita tanya jawab gitu ya. Nah, kalau udah selesai tanya jawab, nanti saya mungkin bahas sekilas, terus ada tugas individu yang dikerjakan mengenai self assessment, terutama menggunakan analisis SWOT. Silakan kelompok 1 kita mulai saja. Baik, Bu. Sudah ada, Bu? Sudah proses ya, sudah ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yaitu yang menganggotakan ada saya Iwan, terus Rifki, ada Dityawan, ada Nuraini, dan Cindy. Di sini kita akan menjelaskan tentang self assessment dan atau assessment dengan SWOT. Jadi apa itu self assessment? Untuk mengertinya sendiri, self assessment juga bisa disebut penilaian diri atau sebuah teknik penilaian dilakukan oleh individu dalam mengenali, menemukan dan mengemukakan tentang kelebihan kekurangan dirinya sendiri. Contohnya kayak seperti, secara simpelnya tuh self assessment tuh kayak mawas diri gitu. Jadi mengetahui batasan diri, kelebihan diri seperti itu, serta mampu untuk menyikapi dalam dan memperbaiki atas segala kekurangan yang ada, serta menguatkan dan mengembangkan lebih lanjut atas segala kelebihannya. Kegunaan self assessment itu sebagai proses pembelajaran. Ketika seseorang telah mengetahui kapabilitas dan limit dalam keahlian tertentu, berarti orang tersebut mengerti keadaan dirinya dan terus berusaha untuk mengembangkan diri. Hal tersebut sebagai cerminan self assessment yang baik. Self assessment dimulai dari membayangkan tujuan kita untuk menuju hidup yang ideal. Visi berguna untuk memotivasi sebagai landasan untuk mengembangkan hidup ideal kita. Tujuan self assessment itu pastilah akan lebih menghargai. Jika kita mengerti tentang self assessment, kita pastilah akan lebih menghargai orang lain, karena tiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda. Dengan self assessment, kita dapat memaksimalkan kemampuan dan keahlian yang ternyata kita miliki, sehingga kita dapat dengan mudah mengenali diri. Semisal nih, si A ternyata memiliki keahlian membuat game, sehingga si A dapat memaksimalkan keahliannya berkat ia mengenali diri sendiri. Jadi penting sekali untuk melakukan penilaian diri. Selanjutnya asesmen dengan analisa SWOT. Yang pertama strength. Untuk contohnya sendiri, yang pertama adalah kualifikasi atau sertifikat apa yang Anda miliki yang bisa membuat Anda menonjol daripada orang lain. Yang kedua, apakah Anda memiliki suatu keahlian di bidang tertentu seperti teknologi, desain, marketing, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, dapatkah keahlian Anda di suatu bidang tertentu membuat Anda berbeda di suatu tempat, baik itu organisasi atau tempat kerja. Yang keempat, keterampilan apa yang dapat membuat Anda lebih menonjol dibandingkan orang lain, seperti leadership dan ketekunan pada suatu pekerjaan atau contoh-contoh lainnya. Dan yang terakhir,
apa yang orang lain pikirkan tentang keterampilan Anda. Selanjutnya, weakness. Weakness Apakah akan Anda dijelaskan oleh memiliki- Nuraini. Ya, ada suaranya. Halo. Ada nih. Ya. Apakah Anda memiliki keterampilan atau kualifikasi yang diperlukan untuk berhasil dalam peran Anda saat ini atau di masa depan? Kemudian, apakah Anda memiliki kebiasaan buruk, misalnya sering terlambat, keterampilan komunikasi yang buruk, pelaporan waktu yang buruk, dan lain-lain. Nah, sifat lain apa yang Anda dapat tingkatkan agar lebih efisien? Kemudian, apa yang orang lain anggap sebagai kelemahan Anda, bahkan jika Anda tidak menganggap sebagai kelemahan. Nah, untuk menjawab si weakness itu, kita harus bersikap jujur dan realistis saat menjawab pertanyaannya. Karena bagaimanapun ini adalah penilaian diri yang hanya akan dilihat gitu. Jadi gunakan itu sebagai batu loncatan untuk perbaikan di masa depan. Kemudian opportunity. Yang pertama, apakah ada perubahan atau kemajuan signifikan dalam industri Anda yang Anda dapat manfaatkan? Kemudian apakah teknologi atau tren industri baru telah muncul yang Anda dapat manfaatkan di masa depan? Kemudian apakah posisi baru yang diiklankan di perusahaan Anda sesuai dengan keahlian Anda, atau apakah suatu posisi menjadi kosong? Kemudian dapatkah memperoleh keterampilan baru memberi Anda keunggulan kompetitif, misalnya dalam industri penerbangan, mengetahui bahasa lain ke bahasa ibu Anda adalah keuntungan. Nah, untuk daftar pertanyaan bisa terus menerus gitu. Yang paling penting adalah menjadi salah satu yang mencari peluang dari pertanyaan itu. Nah, sangat bagus jika si peluang itu cocok dengan kekuatan dirimu gitu. Kemudian lanjut, Wan. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Jadi ada beberapa contoh pertanyaannya. Yang pertama, apakah salah satu rekan Anda melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada Anda dalam peran yang sama? Apakah Anda berdua berjuang untuk promosi yang sama? Yang kedua, apakah popularitas teknologi baru atau matinya teknologi lama mengancam karir Anda? Misalnya, karir software engineer biasanya menjadi basi karena mereka tidak menghabiskan waktu untuk mempelajari teknologi terbaru. Yang ketiga, apakah sifat pribadi Anda mengganggu kemajuan karir Anda? Yang keempat, apa kendala yang menghalangi Anda untuk mencapai target, bisa di tempat kerja atau dalam kehidupan pribadi Anda? Selanjutnya ada fungsi dan tujuan dari analisa SWOT tersebut. Yang pertama, fungsi juga tujuan dari analisa SWOT adalah untuk menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dengan mengetahui 4 aspek tersebut, diharapkan kita dapat memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mengurangi ancaman, dan membangun peluang-peluang di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1 atas penjelasannya. Sebelum kita ke tanya jawab, kita lanjutkan dulu ke kelompok 7. Kelompok 7 sudah siap? Siap, Bu, bentar. Kelompok 7. Sudah ada, Bu? Sudah muncul. Dimulai ya. Beberapa pengertian tentang self assessment. Menurut BPPN Pusat Kurikulum Depdiknas 2010, penilaian diri merupakan suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Menurut Kunandar,
Penelitian diri merupakan suatu teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks kompetensi sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Menurut Sudaryono, penelitian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri. Slide-nya belum pindah. Belum? Slide-nya masih di yang pertama. Oh, wait. Ini kelihatan ya, Bu? Nah, udah. Tapi langsung slide mana itu? Ini yang kedua, Bu. Ini yang pertama. Gini aja ya, Bu ya. Oke. Menurut Sudaryono, penelitian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Teknik penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya oleh Nani. Silakan Nani. Jadi kesimpulan bahwa penilaian diri merupakan suatu teknik penilaian di dalamnya Anda mengemukakan kelemahan dan kelebihannya dalam pencapaian kompetensi baik pada ranah kognitif, ranah efektif maupun pada ranah psikomotorik yang didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Next. Yang ini analisis SWOT, contoh analisis SWOT yang terhadap diri sendiri. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan merupakan kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang. Yang pertama mampu bekerja keras, yang kedua tegas, tiga memiliki rasa ingin tahu yang lebih. Yang kedua yaitu opportunities atau kesempatan merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang akan terjadi. Yang pertama yaitu dapat menciptakan lapangan pekerjaan, memiliki semangat baru. Yang ketiga memiliki banyak teman. Selanjutnya weakness atau kelemahan merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam diri sendiri. Yang pertama yaitu mudah emosi, tidak sabaran, tidak berpikir panjang. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Yang pertama, persaingan cukup ketat. Yang kedua, terkadang mudah terpengaruh. Dan yang terakhir, susah mengatur keuangan. Selanjutnya. Untuk contoh yang lainnya pada ini Bu, koneksinya kayaknya saya aja lanjut. Contoh analisis SWOT diri sendiri yaitu dibagi ada 4 bagian ya. Ada enhancers yaitu strength, itu ada dalam internal ke strength itu ada percaya diri, memiliki kemampuan analisa yang baik, mampu bekerja keras, peduli kepada sesama, dan bekerja cepat dan akurat. Kalau weakness yang ada di internal itu mudah emosi, lambat merespon terhadap sesuatu, tidak berpikir panjang, tidak sabaran, dan cepat bosan terhadap suatu hal. Opportunities eksternal itu memiliki banyak teman, memiliki semangat maju yang tinggi, memiliki kontribusi yang baik bagi sebuah organisasi. Traits eksternal, persaingan yang cukup ketat, terkadang mudah terpengaruh pada teman, tekad atau niatan mudah hilang. Itu saja dari kelompok 7 Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 7 siapa aja, boleh ditampilkan lagi nama-namanya? Oh ini Bu. Tadi kelompok 7 itu Destriana ya. Iya. Kurang jelas. Itu Destriana, siapa lagi? Jonistian. Diana Sariski, Jonistian Eka, M. Ihsana Jemudin. Bentar. Oke. Terus? Muhammad Diki Trifadila, Hmm. Muhammad Krisna Maulana, Krisna nggak hadir ya? ya Krisna Bu, sama yang terakhir Nani. Oke. Ada 6. Tapi tadi yang bicara tuh Nani, Diki, satu lagi siapa ya? Saya sama Nani Bu, Yang lainnya? yang lainnya ada yang masih di jalan sama koneksinya lagi jelek tadi di WA udah ini. Oke. Iya Bu, lagi di jalan. Berisik di sini. Oke, gini ya. Silakan dari kelompok lain mungkin ada pertanyaan dulu ke kelompok ini sebelum saya yang nanya. Izin bertanya Bu buat kelompok 1. Bayu, silakan. Kan tadi itu ada aspek-aspek ya. Yang aspek-aspek, yang 4 aspek. Apakah semua aspek itu harus menggunakan SWOT atau enggak? Apakah 4 aspek itu bisa dikembangkan tanpa menggunakan SWOT atau enggak? Seperti itu Bu pertanyaannya. Oke. Terima kasih Bayu. Untuk kelompok 1, tadi kan ada 4 aspek, ada S, W, O, dan T. Apakah dari aspek-aspek itu harus 4 aspek itu yang dikembangkan? Apakah ada aspek lain di luar SWOT? Silakan kelompok 1 mau langsung dijawab atau disimpan dulu kelompok 1? Simpan dulu aja Bu. Dan simpan dulu ya. Oke, pertanyaan kedua silakan. Dari kelompok lain. Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap berarti paham ya. Tidak ada pertanyaan dari kelompok lain? Izin Ya. bertanya, Ya, silakan Tiara. dari kelompok 5, izin bertanya, self assessment dan SWOT itu masuknya ke dalam faktor internal atau ke dalam faktor eksternal di dalam kepribadian? Terima kasih. Oke. Dari barusan saya Mutiara ya, dari Mutiara bertanya, apakah di self assessment mengenai SWOT itu dari aspek internal atau eksternal? Ya, ini boleh untuk kedua kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Pendapat boleh beda ya. Satu lagi mungkin pertanyaan terakhir. Apa Bu tadi Bu pertanyaan kirain buat kelompok 1. Pertanyaan yang terakhir itu, self assessment berupa analisa SWOT itu dari internal atau eksternal? Oh, oke. Oke, selanjutnya ada lagi satu pertanyaan lagi. Tidak ada? Nanti di akhir saya akan menjelaskan kembali. Tapi mungkin sebelum saya menjelaskan kembali, saya akan memberikan pertanyaan yang harus kalian jawab, ya, mengenai self assessment dan analisa SWOT, ya, self assessment menggunakan analisa SWOT, gitu, ya. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin silakan kelompok 1 dulu menjawab pertanyaan pertama yang 4 aspek itu. Silakan dari kelompok 1, apakah sudah ada jawabannya? Atau kelompok 2 dulu mau ikut jawab yang itu mengenai internal atau eksternal?
saya izin menjawab, Bu. Silahkan, Rifki. Saya Rifki dari kelompok 1 ingin menjawab yang tadi, apakah self assessment itu menurut analisis SWOT ya, apakah faktor dari internal atau eksternal. Dari ininya pengertiannya juga namanya self ya, dari individu, dari diri kita sendiri. Jadi self assessment itu gimana caranya kita mengetahui kepribadian kita. Jadi apa nih kekurangan kita, kelebihan kita. Terus misalnya kalau ada kekurangan, baiknya kita gimana gitu. Menurut pendapat pribadi saya, self assessment itu dari internal, Bu. Oke, terima kasih Rifki. Ada yang mau menambahkan atau yang berbeda pendapatnya? Menurut Rifki, dia menjawab pertanyaan nomor 2 dari kelompok 1 bahwa self assessment itu berasal dari internal gitu. Karena menurut Rifki itu timbulnya dari diri sendiri gitu. Silakan mungkin yang lain ada yang mau menambahkan atau bisa saja tidak setuju misalnya, atau dari kelompok 7 setuju atau seperti apa? Kalau pertanyaan yang pertama apa ya Bu? Boleh dijawab dibacain lagi. Aspek di analisa SWOT ada 4 aspek tuh. Apakah ada aspek lain di selain 4 aspek itu? Selain SWOT itu? Kelompok 7 gimana? Bisa lihat pertanyaan yang satu tadi yang apakah ada aspek lain selain SWOT gitu kan. Kalau menurut saya sendiri ada sih kayak faktor keturunan gitu kan. Misal dia berada dari apa ya, keluarga yang kurang dekat gitu kan, dia merubah ini sendiri apa tuh kepribadian diri sendiri, ataupun dari keturunan orang tua kayak gen gitu kan. Itu kadang-kadang anak tuh atau individu tuh ada yang ngikutin kepribadian orang tuanya gitu, kayak gitu sih menurut saya selain dari SWOT itu. Tapi yang untuk analisa yang lebih rinci kita bisa menggunakan SWOT gitu kan, karena udah dijelaskan tadi SWOT itu udah mencakup keseluruhannya seperti itu. Oke. Kalau menurut Ikhwan, keturunan itu masuknya ke mana? Misalnya kalau keturunan misalnya ke warna kulit, misalnya warna kulitnya bersih, misalnya putih, itu masuknya ke mana kalau dari 4 aspek? Tahu tadi Bu? Misalnya kan tadi kata Ikhwan, bisa ada faktor lah, ada aspek lain selain SWOT, salah satunya adalah contoh keturunan. Nah, kalau misal nih saya kasih contoh, misalnya kita keturunan orang kulit putih, misalnya warna kulit kita putih. Nah, ketika warna kulit kita putih, itu kita kalau di aspeknya menjadi SWOT, kita masuknya ke mana? Strength kah, weakness, opportunity, atau threat? Oh, kalau itu kayaknya bukan ke strength juga sih Bu, karena warna kulit itu nggak bisa nggak bisa dilebih-lebihkan sih menurut saya. Di semua orang sama. Kamu bukan kekuatan gitu. Bukan di kekuatan dan bukan di kelemahan. Mungkin lebih tepatnya bukan warna kulit sih Bu. Untuk membandingin itu kan kayak untuk orang tua misalnya ayahnya tuh kreatif gitu kan, menurun ke anaknya tuh kreatif juga. Berarti berupa sifat. Oke, berupa sifat. Iya. Contoh kalau sifat kreatif itu masuk nggak ke 4 aspek tersebut? Walaupun faktornya faktor keturunan.
Masuk, Bu. Oke, masuk ke SWOT ya. Masuknya ke mana? Kalau kreatif sih masuk ke strength, Bu. Strength atau kekuatan. Oke ya. Oke, kelompok 2 gimana kelompok 2? Tadi teh yang nanya tentang itu tuh Bayu. Gimana Bayu? Ya Bu, masih kurang mendapatkan jawaban yang sesuai gitu Bu. Belum sesuai ya. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Dari kelompok 1? Tadi kan disampaikan oleh Adit bahwa ada aspek lain selain dari SWOT tadi, gitu ya. Salah satunya keturunan. Cuma mungkin kalau menurut Bayu kurang puas dengan jawabannya. Mungkin yang lain gimana? Dari kelompok 1. Ada lagi Bu ini. Izin. Boleh. Sok siapa dulu? Menurut saya lagi ada kebiasaan sih Bu yang merubah self assessment seseorang tuh. Kayak misalnya dia malas gitu kan. Kalau dia malas selama terus-terusan gitu kan, ya pasti dia bakal malas terus gitu kan, kayak gitu. Kebiasaan. Kalau kebiasaan, misalnya contoh, kalau kita kebiasaannya itu malas, bisa nggak dipetakan jadi 4 aspek itu? Bisa Bu. Tadi siapa lagi yang mau menambahkan? Perempuan? Cindy, Bu. Oke, silakan Cindy. Kalau menurut saya tadi kan pertanyaan apakah ada aspek-aspek lain selain SWOT? Ada banyak aspek lain selain SWOT yang bisa bantu kita untuk mengenali diri sendiri, tapi yang seperti tadi contohnya udah Ichwan sebut-sebut itu masih bisa terangkum di SWOT itu sendiri. Jadi setiap orang tuh pasti punya kekuatan, punya kelemahan, dan setiap itu pasti ada ancaman sama peluang. Jadi itu udah terangkum dari 4 aspek itu. Nah nanti kalau udah kayak menguasai 4 aspek itu, aspek lainnya juga pasti bakal ngikutin gitu sih menurut saya. Karena walaupun banyak aspek yang tadi kayak keturunan, terus kreatif, kan jatuhnya dari ke strength lagi. Jadi intinya SWOT itu udah kayak rangkuman dari semua aspek-aspek yang ada gitu, dari yang kecil-kecilnya dibuat satu kesimpulan, oh ini strength atau weakness dan yang lainnya. Oke, terima kasih Cindy. Gimana Bayu? Oke Bu, baik. Oke. Terus tadi kelompok 7 belum jawab kelompok 7. Izin jawab Bu yang pertanyaan yang kedua tadi yang sama. Ya. Yang apa? Internal atau eksternal. Nah, menurut saya di internal juga ada Bu, kalau di eksternal juga ada. Contohnya di internal tuh bahwa perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri. Kalau yang eksternal itu ada yang dipengaruhi dari luar, artinya individunya terpaksa berperilaku karena tuntutan situasi atau lingkungan itu sendiri. Oke. Jadi kalau kelompok 2 beda ini ya, kelompok 7 beda pendapat dengan kelompok 1, bahwa menurut kelompok 7 selain faktor internal juga dipengaruhi oleh faktor eksternal gitu ya Diki. Iya Bu. Oke, contohnya tadi Diki gimana yang eksternal itu? Contohnya itu kayak ada situasi tertentu, ya kayak tuntutan situasi tertentu atau enggak karena lingkungan, karena faktor lingkungan ya itu. Ya, terima kasih Diki jawabannya. Tadi yang nanya tentang itu adalah Mutiara. Gimana Mutiara? Sudah terjawab Bu. Terima kasih. Oke, sudah terjawab ya. Oke, saya mungkin akan bantu menjelaskan di sini. Ya, saya akan share materi dari saya sama sih ya tentang self assessment. Tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok 1 dan kelompok 7 mengenai self assessment. Cuma mungkin tadi
self assessment di kelompok 7 itu lebih kayak penilaian gitu ya, penilaian di pendidikan gitu ya. Bagaimana kita menilai diri sendiri dari segi pendidikan gitu. Misalnya kita tahu kemampuan pendidikan itu misalnya bisa peserta didik, bisa mahasiswa gitu ya. Bagaimana seorang mahasiswa bisa menilai kemampuan dirinya sendiri gitu. Oke, saya akan share materi self assessment. Cuma mungkin saya tidak akan terlalu detail karena sudah dibahas oleh kelompok 1 dan 7. Di sini pengertiannya sudah ya, tujuannya sudah. Nah, ini mungkin lebih ke ini ya, lebih ke self assessment menggunakan analisis SWOT. Jadi kalau analisis SWOT sendiri ya terdiri dari 4 aspek. 4 aspek apa? Yaitu ada strength, weakness, ya ada strength, ada weakness, ada opportunity, dan ada threat. Nah, di sini akan berhubungan dengan pertanyaan tadi yang diberikan oleh teman kalian, ya. Pertanyaan dari Mutiara, gitu ya. Internal atau eksternal. Nah, kalau kalian lihat di sini strength dan weakness ini sumbernya dari diri sendiri, gitu ya, atau disebut dengan internal. Gitu. Nah, strength ini ya. SW, strength atau weakness itu dari sendiri. Jadi kekuatan apa ya? Bukan kekuatan orang lain, tapi kekuatan kita. Misalnya kekuatan kita itu tadi salah satunya kreatif, misalnya tidak menyerah, misalnya. Nah, itu adalah strength. Weakness itu sumbernya dari mana? Ini dari internal juga, dari diri kita sendiri. Misalnya mudah menyerah, terus misalnya ya sifat-sifat atau penilaian diri kita yang negatif terhadap diri kita. Nah, kenapa kita harus tahu kekuatan kita, harus tahu kelemahan kita? Ya tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 bahwa kita harus tahu kekuatan agar kita tahu bagaimana meningkatkan kekuatan kita, mengeksplor diri kita, ya, agar kita bisa lebih baik. Kenapa kita harus tahu kelemahan? Agar kita bisa mengurangi efek dari kelemahan kita, gitu. Lalu bagaimana dengan opportunity dan threat? Nah, opportunity itu adalah peluang, threat itu adalah ancaman. Jadi peluang-peluang yang ada di lingkungan kita, itu yang tadi sudah disampaikan oleh Diki, ya. Jadi peluang-peluang yang ada di lingkungan kita yang mempengaruhi diri kita. Ini, ya, ini peluang. Misal kita kreatif nih, kita punya jiwa yang kreatif nih, strength-nya adalah kreatif. Misal saya tulis C, kreatif. Lalu peluangnya apa? Kita orang kreatif, ternyata ada peluang. Peluangnya apa nih yang muncul sekarang? Misalnya banyaknya teknologi baru seperti munculnya YouTube, munculnya TikTok, Instagram. Jadi ini peluang ini akan mendukung kekuatan kita. Nah, jadi dengan munculnya platform-platform teknologi informasi atau sosial media baru, karena kita punya kekuatan kreatif, nah kita nanti bisa membuat namanya strategi. Nah, jadi nanti ada muncul strategi. Di sini saya tulis S atau strategi. Jadi bagaimana strategi kita ketika kita punya kekuatan dan ada peluang yang muncul, gitu. Jadi muncul nanti namanya strategi. Seperti ini, ya. Mungkin tadi di kelompok 1 dan 7 tidak membahas tentang strategi. Nah, nanti saya akan perdalam materi strateginya di sini. Gitu ya. Jadi tadi sudah terjawab tentang aspek di dalam SWOT ya. Kalau aspek di dalam SWOT sendiri ya terdiri dari 4 aspek ya, strength, weakness, opportunity, sama threat kalau di dalam SWOT sendiri. Tapi kalau di self assessment-nya ya banyak teknik. Salah satu teknik untuk memahami atau kita memahami self assessment ya, salah satu tekniknya adalah menggunakan analisis SWOT gitu. Lalu pertanyaan kedua, mengenai internal dan eksternal, ini sudah terjawab ya. Nah, di sini ini adalah salah satu teknik untuk memeriksa, menilai kelebihan, kekurangan dari diri sendiri, ya. Lalu peluang-peluang yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita, dan ancaman-ancaman yang mungkin mempengaruhi diri kita. Contoh, ada yang tahu contoh ancaman yang bisa mempengaruhi diri kita? Ini ancaman, threat, ancaman. Kalau di bisnis nih, saya bicara bisnis. Kalau saya misalnya perusahaan itu strength-nya apa? Oh, misalnya punya modal yang besar,
weakness-nya apa? Misalnya weakness-nya perusahaan itu tuh skill-nya kurang, misalnya pegawainya. Opportunity-nya apa? Misalnya ada permodalan dari luar, dari pemerintah, misalnya UMKM. Ancamannya apa? Oh, banyaknya barang Cina yang berdatangan, misalnya itu ancaman atau threat. Nah, kalau kita bicara self-assessment atau penilaian diri sendiri, misalnya tadi kekuatannya kita kreatif, kelemahannya kita gampang menyerah, opportunity-nya banyak platform baru untuk mendukung kreativitas kita. Ancamannya apa yang mungkin terjadi? Silakan, ada yang tahu? Yang mungkin ya? Izin menjawab. Boleh. Itu mungkin apa kayak ketinggalan zaman yang kayak viral-viral gitu. Hah? Kan kreatif, terus weakness-nya mudah nyerah, opportunity-nya kan banyak platformnya, ancamannya mungkin yang orang-orang yang lebih kreatif lagi, terus jadi karena wah ada yang lebih kreatif lagi nyerah akhirnya, nah jadi ketinggalan. Oke, terima kasih Cindy. Ya, bisa ya. Jadi dengan bermunculannya orang-orang yang jadi nggak kreatif tapi viral gitu ya. Jadi apa ya? Konten-konten kreator asal viral, misal ya, konten-konten kreator asal viral gitu. Misalnya seperti itu. Nah, tiap orang apakah selalu sama gitu ya? Apakah setiap orang tuh sama? Oh, kekuatannya selalu ini, weakness-nya selalu ini, peluangnya selalu ini, ancamannya selalu ini. Setiap orang akan berbeda. Bisa jadi misalnya kamu tinggal di lingkungan yang rata-rata misalnya pengguna narkoba, misal ya, di lingkungan kamu dekat rumah kamu tuh rata-rata pengguna narkoba. Kamu punya kekuatan nih, misalnya strength kamu itu punya kekuatannya apa ya, misalnya kekuatan kamu tuh misalnya tidak mudah menyerah, misal orangnya tidak mudah menyerah. Tapi misalnya kelemahan kamu misalnya sulit menolak, misalnya ya, sulit menolak ajakan orang lain, atau ya pokoknya sulit mengatakan tidak lah, misalnya kelemahannya. Peluangnya adalah misalnya kamu peluangnya kamu tuh misalnya kamu dapat kesempatan untuk kerja di tempat yang bagus, karena setiap orang kan pasti beda-beda. Nah, ancamannya adalah lingkungan, misalnya teman-teman kamu banyak pengguna narkoba misalnya. Nah, jadi setiap orang itu akan beda-beda, strength-nya, weakness-nya, opportunity-nya, threat-nya, ancamannya gitu. Kalau saya mungkin ancamannya A, tapi mungkin beda dengan si B atau si C, mungkin ancamannya akan berbeda juga, yang akan mengganggu dirinya dia gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini contoh. Jadi bagusnya ketika kita mau menilai diri kita sendiri, ini contoh kan, ini kita mau menilai diri kita sendiri. Nah, ini makanya ada internal, ada eksternal ya. Internal di sini. Ada internal, ada strength, kekuatan kita apa? Ya. Weakness, kelemahan kita apa? Jadi kalau internal itu bicaranya tentang kekuatan dan kelemahan. Kekuatan itu bersifat positif, sedangkan kelemahan itu bersifat negatif. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, bisa dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, kualitas kita, profesionalitas kita yang kita miliki. Ya. Terus apa yang saya bisa lakukan yang bagus gitu. Jadi tanya ke diri sendiri. Terus bagaimana pendidikan kita atau pendidikan saya gitu. Nah, apa penghargaan terbesar yang pernah saya dapat. Nah, gitu. Jadi boleh kamu berikan pertanyaan-pertanyaan ke diri kamu. Ketika jawabannya itu bisa kamu jawab, oh berarti kamu dapat nih strength-nya apa, kekuatan-kekuatan kamu. Oh, misalnya gini. Oh, saya itu pernah dapat penghargaan, dapat juara 1, misalnya cerdas cermat. Oh, berarti kita udah tahu kekuatan kita, oh pintar misalnya. Terus oh, misalnya kita punya pekerjaan atau nggak punya pendidikan yang tinggi misalnya, ya itu bisa jadi kekuatan kita. Nah ini jadi ini kelemahan, misalnya apa yang buruk di dalam diri kita, nah itu weakness. Nah lalu ini
opportunity, trennya apa gitu ya, di daerah kamu, di wilayah kamu apa gitu. Jadi ini threat, ancaman, jadi kamu boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk diri kamu sendiri. Nah, kalau untuk eksternal ya berarti lingkungan di sekitar kamu. Ya, misalnya lingkungan pekerjaan, lingkungan rumah gitu ya. Nah, gitu. Jadi opportunity sama threat di sini. Ini contoh, misalnya, ini contoh ya, setiap orang akan berbeda-beda gitu. Bisa jadi isinya nggak seperti ini. Ini namanya contoh. Ini contoh seseorang mempunyai kekuatan bahwa dia mempunyai sikap pekerja keras, pantang menyerah, terus dia gampang bersosialisasi dengan lingkungan baru. Terus dia kalau udah janji atau punya komitmen dia kuat gitu ya, berpenampilan menarik, punya prestasi akademik yang baik, terus pernah menjuarai lomba-lomba, mempunyai keahlian bidang desainer misalnya, gitu ya, mempunyai kemampuan pengelolaan keuangan yang baik dan disiplin dan bertanggung jawab. Ini contoh, katakanlah si Z, gitu ya, ini namanya Z. Nah, si Z ini punya kekuatan, ada 9 kekuatan di dalam dirinya dia. Nah, tapi dia juga punya kelemahan, ya, punya kelemahan. Oh, si Z ini dia punya pelupa. Ya, sifat pelupa, sifatnya egois, terus pelin-pelan gitu ya, ngambil keputusan, lupa hal-hal kecil, tidak mempunyai dukungan finansial yang cukup. Jadi mungkin orangnya kreatif kekuatannya, tapi dia punya kelemahan. Oh, dia finansialnya kurang. Nah, seperti itu ya. Ini weakness, kelemahan. Apa weakness kita seperti ini? Ya berbeda-beda, tiap orang berbeda-beda. Yang tahu siapa? Ya diri kamu sendiri, karena itu urusannya internal. Lalu opportunity atau peluang. Contoh misalnya karena dia punya jago di desain misalnya, oh bisa jadi nih kita masuk lowongan CPNS misalnya ya. Oh, saat itu di lingkungan kamu misalnya ya, di tempat kamu misalnya di Indonesia atau di wilayah Jawa Barat itu dibuka lowongan CPNS, bisa. Terus teknologi yang berkembang ya, contoh tadi adanya YouTube, adanya apa dan lain-lain. Terus mempunyai dukungan dari teman-teman kamu ya, dari keluarga kamu, teman-teman kamu, supportnya bagus ya. Lalu meningkatnya dunia garment untuk membutuhkan desainer ini dari lingkungan, dari eksternal kamu ya. Kalau kekuatan dan kelemahan itu di dalam diri kamu, tapi kalau opportunity itu dari lingkungan terdekat kamu gitu ya. Lalu threat, ancaman, contohnya ya, ini banyaknya pesaing yang sudah mempunyai pengalaman. Contoh tadi yang sudah disampaikan oleh Cindy, misalnya banyak yang lebih kreatif Bu gitu ya. Terus selain banyak yang lebih kreatif, banyak juga yang nggak kreatif tapi viral Bu. Nah, kadang ada ya orang kreatif kalah sama orang yang viral gitu. Ada nggak? Banyak ya, apalagi di Indonesia. Terus di sini maraknya penggunaan praktik KKN ya, yang tidak jujur lah ya gitu ya. Korupsi, kolusi dan nepotisme. Terus apalagi banyaknya tuntutan ya, misalnya disuruh nikah lah misalnya sama keluarga dan lain-lain. Terus apalagi nih banyak perguruan tinggi terkenal meluluskan mahasiswanya sehingga pesaing kita jadi banyak. Itu adalah ancaman. Itu contoh. Nah, kita bicara strategi di sini. Nah, strategi ini mungkin ini tidak dibahas oleh kelompok 1 dan 7 ya. Strategi ini ya, ini kan eksternal. Eksternal itu kan ada 2, yaitu peluang, yang ini 1, dan ancaman. Kalau internal ini ada kekuatan dan kelemahan. Nah, strategi ini dia ada di sini dibikin kotak gitu ya. Strategi SO, berarti strategi SO ini antara strength dan opportunity. Artinya kita menciptakan strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Jadi tadi, kita kreatif. Nah, peluangnya apa? Banyaknya industri YouTube, terus munculnya YouTube, TikTok dan lain-lain. Nah, ini berarti strateginya apa kita? Banyak misalnya bikin konten. Contoh ya. Berarti kita harus sering bikin konten nih strateginya. Lalu ada strategi yang kedua yaitu WO. Berarti ini artinya weakness dan opportunity. Bagaimana kita strateginya untuk meminimalkan kelemahan agar bisa memanfaatkan peluang yang ada. Gitu. Lalu ada strategi ST
ya, strength dan threat. Artinya kita menciptakan strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Jadi biar ancaman itu tidak menghancurkan kamu, gitu. Lalu ada strategi WT, yaitu kelemahan dan ancaman. Itu strategi meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman, gitu. Nah, ini contohnya. Contoh yang tadi, misalnya SO-nya dia kan tadi punya keahlian desainer dan lain-lain ya. Dia mengikuti beberapa pelatihan untuk meningkatkan potensi di dalam diri, seperti pelatihan desain dan pelatihan psikotes untuk PNS. Karena tadi kan peluangnya ada PNS. Lalu belajar berwirausaha untuk meningkatkan pengalaman. Ini contoh strategi yang bisa dilakukan. Ya, oke. Lalu ini ada strategi WO, ya. Belajar untuk melatih emosi, nah membuka rekening tabungan. Kan tadi kenapa? Karena dia kelemahannya tadi apa? Boros kan. Membiasakan diri mencatat hal penting dalam buku agenda. Kenapa? Karena dia punya kelemahan tadi pelupa. Menetapkan rencana masa depan yang matang gitu. Terus ST berarti kan ada strength dan threat, ancaman. Mencoba melamar pekerjaan freelance untuk menambah pengalaman. Belajar untuk lebih memperdalam ilmu, membuat portofolio sebaik mungkin. Lalu ada strategi WT, artinya kita bagaimana meminimalisir ancaman yang ada di dalam diri kita, ya, di dalam lingkungan kita, dan kelemahan yang ada di dalam diri kita. Nah, ini usahakan belajar rapi, membiasakan diri untuk disiplin, ikut dalam pelatihan, balai pelatihan dan lain-lain. Gitu. Silakan ada pertanyaan dulu. Tadi Bayu, silakan Bayu. Enggak Bu, itu kepencet tadi. Oh, kepencet. Oke, yang lainnya ada pertanyaan? Nah, tidak ada? Kalau gitu, saya mau bertanya. Oh ya, Cindy, silakan. Enggak begitu. Oke, cukup. Kalau gitu saya mau bertanya. Kalian tulis di kolom chat atau pesan ya di Gmeet. Pertanyaan saya, ya. Misal, saya kasih kasus nih ya. Misal ada seseorang punya kelebihannya itu atau punya kekuatannya itu dia hemat misalnya ya. Ada katakanlah si A, dia punya kelebihannya itu adalah atau kekuatannya itu dia punya bisa mengatur keuangan atau hemat. Lalu dia punya kelemahannya itu adalah dia mudah dipengaruhi orang lain, ya, mudah dipengaruhi orang lain atau labil. Nah, terus dia punya peluangnya adalah dia di lingkungannya itu banyak kayak bisnis gitulah, usaha gitu ya, usaha. Tapi dia juga punya ancamannya adalah di lingkungannya dia itu misalnya umurannya dia itu udah pada menikah. Kira-kira ya strategi apa yang bisa dia lakukan ya, melihat tadi kekuatannya dia, kelemahan, terus dia ada peluang, tapi juga dia ada ancaman karena mungkin rata-rata umur segitu harus nikah, jadi disuruh nikah cepet. Nah, strategi apa yang memanfaatkan kekuatan dan opportunity atau SO? Tadi kekuatannya apa? Dia hemat, tapi dia punya peluang. Di situ ada wilayah dia punya bisnis. Silakan, Ihsan, Firman. Saya tulis di kolom chat ya, S-nya dia hemat, terus suka nabung. Weakness-nya, oh itu tuh udah sama Firman diketik. Ya, sama Firman, S-nya hemat, W-nya mudah dipengaruhi orang lain, opportunity banyak bisnis usaha di lingkungannya, ancamannya di lingkung dia umur itu seharusnya sudah menikah.
Nah, kira-kira strategi SO, saya tanya dulu SO. Apa yang dilakukan? SO, Silvania, membuka bisnis. Oke, membuka bisnis. Oke, hubungannya dengan strength apa? Dia punya tabungan. Dalam hal apa, Silvania? Oke, Mutiara, oke. Ya, oke, yang lainnya gimana? Mutiara, strategi SO. Si A membuat bisnis dari modal karena dia sudah berhemat. Ya, dia punya uang, dia tabungan, nah terus dia lihat banyak peluang bisnis di lingkungannya dia, berarti dia mulai membuka bisnis karena dia punya modal, karena dia punya tabungan, gitu ya. Itu dari Mutiara. Oke, terima kasih Mutiara. Sama ya, itu juga Silvania memulai bisnis, cuma mungkin hubungannya sama strength ya. Strength itu tadi kan karena dia punya uang, karena dia punya tabungan, karena hemat. Oke, Mutiara, terima kasih. Sekarang strategi untuk WO. 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 Tadi WO-nya dia mudah dipengaruhi orang lain, tapi banyak peluang bisnis. Oke. Ya, bagus Firman. Ya, jadi karena dia mudah dipengaruhi teman-temannya, berarti dia kan dekat dengan teman-temannya ya. Walaupun misalnya ada kelemahan itu punya dipengaruhi, dia bisa peluang bisnis dengan bekerja sama dengan teman-temannya. Ya, Firman? Ya Bu, ya gitu Bu, kurang lebih. Oke, terima kasih Firman. Oke, dua lagi ya pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, strategi ST. Kekuatannya dia nabung, ancamannya tadi disuruh nikah. Oke, ada Firman dan Mutiara. Oke, bagus ya. Jadi karena ancamannya itu karena dia diburu-buru menikah gitu ya, dia akhirnya menabung yang banyak ya. Nah, menabung yang banyak, melakukan istilahnya apa ya? Melakukan investasi yang banyak agar bisa menikah gitu ya. Oke. Satu lagi berarti WT yang belum. WT, weakness, ancaman. Ya, karena dia oke, betul ya. Jadi akhirnya dia memang harus banyak berkomunikasi dengan orang lain gitu ya, agar mungkin masalah dia harus menikah cepat itu bisa teratasi dengan baik. Terima kasih yang sudah jawab, Norman, Bayu, Mutiara, Firman. Ini Firman lagi, Mutiara lagi, Silvania. Oke, terima kasih ya sudah jawab. Oke, ini tugas individu, ini tugas sendiri. Kenapa tugas masing-masing? Karena ini berkaitan dengan diri Anda sendiri. Jadi kalian
diharuskan untuk menganalisa kekuatan Anda, kelemahan Anda, peluang dan ancaman. Jadi kekuatan kamu tuh apa? Tulis di situ kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, dan ancaman. Baru dari situ kamu bikin strategi, ya, berkaitan dengan apa yang kamu temukan, ya. Strateginya seperti tadi ya, SO, WO, ST, dan WT. Misalnya kalau kekuatannya apa, opportunity-nya apa yang kamu lakukan, strateginya. Kalau ada kelemahannya apa, ada peluang apa strategi yang bisa kamu lakukan. Nah, seperti itu ya. Ini dibuat dalam bentuk PDF, dikumpulkan melalui e-learning maksimal, maaf, ini harusnya tanggal 29 Oktober. Pertemuan 5 ya. Nah, kebetulan pertemuan 5 itu kan sistemnya e-learning. Ya, pertemuan itu sistemnya e-learning. Jadi kita tidak ada tatap muka di pertemuan 5. Ya, tidak ada tatap muka online. Jadi kehadirannya berdasarkan pengumpulan tugas. Ya, jadi kehadiran kalian berdasarkan pengumpulan tugas. Jadi nanti tugasnya ditutup tanggal 29 Oktober, jamnya sesuai jam perkuliahan kita. Ya, kalau nggak salah sampai 19.50. 19.50 atau 19.20 gitu ya, 19.50 kalau nggak salah. Saya lupa lagi. Ya. Pokoknya sampai akhir pertemuan kita ya, ditutupnya. Nah, berarti kehadiran kalian dilakukan oleh sistem berdasarkan pengumpulan tugas. Lalu saya ulangi lagi, masih banyak yang nanyain tentang presensi atau kehadiran. Kehadiran kan kemarin sistem tuh masih suka error ya, jadi belum saya rekap semua. Ya, jadi statusnya mungkin kalau yang kalian munculnya tidak hadir 4 kali gitu ya sampai sekarang, nggak usah khawatir, nanti di pertemuan sebelum UTS nanti direkap gitu. Ada pertanyaan mengenai tugas? Sepertinya tidak, Bu. Cukup jelas. Jadi jelas, Bu. Jelas ya, jadi pertemuan tidak ada tatap muka online. Jadi cukup kalian mengumpulkan tugas saja di pertemuan 5 untuk kehadirannya. Kalau sudah cukup jelas, berarti saya akhiri pertemuan hari ini. Ya, terima kasih ya kepada kalian yang sudah aktif mengikuti perkuliahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.